Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Nisa Nur Sapariawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Galuh Ciamis. Nomor induk mahasiswa 86904234146. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Lakbok, Jalan Raya Lakbok, nomor 530, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi Teorema Pitagoras KD 3.5 dan 4.5. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, sehat ya, baik semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan KM untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih. Seperti yang sudah Ibu umumkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan belajar mengenai materi Teorema Pitagoras. Tapi sebelum itu, Ibu ingin tahu dulu, apakah hari ini hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Reva. Reva sama? Tiara. Kenapa? Kenapa? Ada izin, ada yang juga sakit ya. Oke, mari kita doakan semoga yang sakit bisa secepatnya disehatkan ya, dan besoknya bisa sekolah kembali. Sebelum kalian belajar, nah apakah kalian masih ingat keyakinan kelas yang sudah kalian buat ya? Yang pertama itu apa? Disiplin. Terus apa lagi? Tanggung jawab. Terus saling menghormati. Nah, itu harus kalian terapkan selama pembelajaran hari ini ya, agar semuanya berjalan dengan lancar. Nah, apakah peralatannya untuk pembelajaran hari ini sudah kalian siapkan? Sudah. Oke, terima kasih ya. Nah, sebelum itu kalian harus mengerjakan soal pretest terlebih dahulu ya. Nanti soal pretest ini nanti akan menjadi acuan untuk pembentukan kelompok kalian. Oke, akan Ibu share linknya ya, link ya pretestnya ke grup kalian ya. Apakah sudah ada? Oke, silahkan dimulai. Ibu kasih waktu 5 menit saja ya untuk mengisi soal pretestnya. Silahkan diisi, nanti akan tampil hasil nilai kalian. Ada kendala? Tidak? Silahkan diisi. Sudah 2 orang lagi, silahkan. Oke, sudah selesai? Sudah, kita lanjutkan ya. Silahkan HP-nya disimpan kembali. Kita lanjutkan. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa kita akan belajar mengenai apa? Teorema Pitagoras. Betul sekali. Nah, apa tujuan pembelajaran hari ini? Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, nah, model pembelajaran yang akan Ibu gunakan adalah model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan scientific learning ya. Nah, bagaimana langkah pembelajarannya? Kalian nanti akan berdiskusi ya mengenai masalah yang diberikan dengan kelompok kalian. Nah, setelah pembelajaran nanti kalian diharapkan yang pertama kalian dapat menyatakan definisi dari teorema
Pitagoras ya ke dalam bentuk persamaan. Kemudian yang berikutnya kalian harus bisa memeriksa kebenaran dari teorema Pitagoras. Yang ketiga, kalian juga nanti harus bisa menghitung panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku jika dua sisi lainnya diketahui. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah setelah kalian menguasai tadi semuanya, kalian nanti harus bisa menerapkan teorema Pitagoras ini dalam memecahkan masalah sehari-hari. Oke, bisa dipahami ya? Jadi kalian harus bisa ini setelah selesai pembelajaran. Oke, sip. Berikutnya, nah apa manfaatnya biar kalian bersemangat nih? Masih semangat? Masih. Oke, sip. Terima kasih ya. Yang berikutnya manfaat. Apa sih manfaatnya Bu mempelajari materi teorema Pitagoras? Nah, suatu materi itu akan kita rasakan manfaatnya ketika kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya diterapkan dalam hal apa saja teorema Pitagoras itu? Ada yang tahu? Dalam apa? Membangun rumah ya, seorang tukang. Oke, apalagi kira-kira? Apalagi yang biasanya menggunakan teorema Pitagoras? Arsitek ya. Kemudian ketika mau membuat rumah yang bertingkat harus ada apanya? Tangga. Nah, betul. Itu juga bisa menggunakan apa tadi? Teorema Pitagoras. Oke, sip. Terima kasih. Nah, yang berikutnya. Penilaian apa yang akan Ibu lakukan selama proses pembelajaran ini? Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dari mana Ibu menilai pengetahuan? Itu dari hasil tes akhir nanti ya. Kemudian dari mana menilai keterampilan? Dari proses kegiatan kerjasama dalam kelompok dan presentasi kelompok. Kemudian yang terakhir penilaian sikap. Nah, bagaimana sikap kalian? Apakah sering bertanya, aktif, atau bagaimana dalam kelompoknya masing-masing ya. Jadi ada 3 penilaian. Yang berikutnya, nah Ibu ingin mengingatkan kembali biar kalian punya gambaran untuk nanti mempelajari materi teorema Pitagoras. Pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan sebelumnya, mungkin ketika kalian di kelas 7, kalian mempelajari materi bangun datar. Di sana ada bangun apa saja ya? Segitiga. Oke, Ibu satu orang acungkan tangan yang bisa menyebutkan biar jelas. Kalau rame-rame nggak jelas ya suaranya. Ayo, siapa? Boleh, Sapika, silahkan. Oke, ada segitiga. Kemudian ada persegi panjang, ada jajar genjang, oke, trapesium, ya, oke, belah ketupat, oke, sip, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu ya untuk Sapika, oke, luar biasa, masih ingat ya. Nah, apa yang ada kaitannya dengan teorema Pitagoras? Tadi disebutkan oleh Sapika ada persegi dan ada segitiga. Nah, ada yang masih ingat bagaimana cara menghitung luas segitiga? Persegi dulu. Oke, silakan Fikri. Luas persegi itu menghitungnya sisi kali sisi. Bagaimana? Betul tidak? Betul sekali. Tepuk tangan lagi ya. Oke, biar yang lain lebih bersemangat. Oke, betul sekali. Kemudian yang kedua, yang ada kaitannya adalah segitiga. Coba Ibu ingin tanya, pada segitiga itu ada berapa sisi? Ada 3 sisi. Kalau pada segitiga siku-siku itu ada yang dinamakan sisi apa saja? Coba ada yang masih ingat ketika materi kelas 7? Cung, ada sisi apa saja pada segitiga siku-siku? Acungkan tangan. Oke, ya, segitiga siku-siku. Ada sisi apa saja? Kan ada berapa sisi tadi? Ada 3. Nah, ada yang dinamakan apa saja sisi-sisinya? Coba, Cung. Boleh, silakan. Sampai diacungkan. Sisi miring, alas, tinggi. Ciri segitiga siku-siku itu apa sih? Oke, memiliki sisi miring. Terus, salah satu sudutnya siku-siku. Berapa derajat?
90 derajat. Oke, jadi ada alas, tinggi, dan sisi miring. Ini yang harus kalian pahami ya untuk di pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, supaya kalian tidak jenuh, tidak boring, dan nanti kalian bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Oke, ini kan masih semangat kan? Masih. Oke, siap ya. Oke, sekarang silahkan semuanya dirapikan dulu ya. Posisi duduknya tegak, silahkan yang enak. Ini udah siang ya, jadi supaya kalian lebih fokus lagi. Yang tegak, pejamkan matanya, tangannya simpan di atas paha kalian, pejamkan mata. Silahkan kalian ikuti alur ini ya, resapi ya. Nah, tuh kan ada suara burung ya. Oke, silahkan kalian pejamkan matanya. Ayo Fikri, pejamkan matanya. Tarik nafas yang dalam. Suatu pasti lebih enak kalau kalian benar-benar fokus ya melakukannya. Tarik nafas yang dalam, keluarkan. Tarik lagi, silakan yang dalam, benar-benar lakukan dengan sepenuh hati ya. Silakan. Keluarkan lagi. Tarik lagi nafas yang dalam, silakan rasakan udara sejuk masuk ya. Oke, buang. Cukup. Silakan buka matanya kembali. Bagaimana perasaan kalian setelah ini? Apakah lebih rileks? Ya, oke. Lebih tenang? Ya. Sudah bisa fokus sepenuhnya? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjutkan. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa kita akan belajar berdiskusi ya. Oke. Nah, sebelum itu ada pertanyaan supaya kalian di sini sudah nanti jawabannya apa sih gitu kan ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah, nah kita fullkan dulu biar kelihatan. Pertanyaannya adalah, nah bagaimana sih menerapkan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari? Nanti jawabannya akan kalian temukan setelah kalian berdiskusi dengan kelompok. Oke. Nah, banyak sekali tadi setelah disebutkan manfaat dalam kehidupan sehari-hari, dan banyak juga dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk segitiga. Nah, ini sangat familiar sekali ya. Gantungan, kemudian apa? Penggaris segitiga. Terus itu apa ya? Untuk tanda bahaya ya, yang biasanya disimpan di belakang mobil. Kemudian ada, kemudian ada apa? Ada rumah ya. Ada rumah, yang atap rumah yang berbentuk segitiga, biasanya pendopoknya ya itu. Kemudian apalagi tadi ya yang terakhir, kapal ya, layar kapal. Untuk membantu apa? Nah, kapal berjalan ya, bergerak. Oke. Nah, kan tadi ada pertanyaan dari Ibu. Bagaimana cara menerapkan teorema Pythagoras dalam memecahkan masalah sehari-hari? Di sini bisa kalian amati ada video. Nah, kencang sekali. Siapa, ada nggak yang orang tuanya jadi tukang? Di sini, ada tidak? Tidak ada, oke, nggak apa-apa. Nanti kalian mah bisa ya mempunyai cita-cita jadi arsitek. Nah, itu adalah kuda-kuda rumah, ya. Oke, pemasangan kuda-kuda rumah itu yang sudah dibuat di bawah ya, lagi dinaikkan. Nah, bentuknya berupa apa di sana? Segitiga. Oke, apakah ada tingginya di sana? Ada. Tingginya itu kayu ya, yang dari puncak ya, yang dari puncak kuda-kuda ke bawah itu adalah tinggi. Kemudian di sini ada yang miringnya juga. Nah, ada yang miringnya ya. Oke, ada berapa? Kanan dan kiri ya, ada 2. Kemudian ada sisi apa lagi?
alas. Nah, di sini kemudian segitiga tersebut dibagi dua bagian oleh kayu yang ditarik dari titik puncak. Berarti membentuk segitiga apa? Siku-siku. Nah, di sini nanti kalian untuk menghitung panjang sisi-sisinya bisa menggunakan apa? Teorema Pitagoras. Betul sekali ya. Nah, sekarang kita lanjutkan saatnya diskusi kelompok. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa hasil pretest itu akan digunakan untuk pembentukan kelompok ya. Berdasarkan hasil pretest. Oke. Untuk kelompok pertama itu adalah Agung, Pian, kemudian Ropip, Isna, Arini, Repa, dan Nopa. Silakan membentuk kelompok ya, supaya mudah berdiskusi. Jangan terlalu jauh ngariung ya, tahu ngariung. Berkelompok, silakan satukan dua meja. Oke. Kemudian jangan menghalangi akses jalan nantinya. Kelompok 2 itu Fikri, Randi, Selma, Aira, Alipia, Mailani, dan Deliana. Silahkan membentuk kelompok ya. Itu Alipia, Mailani, maaf. Alipia, Mailani, Deliana. Oke ya. Itu kelompok 2. Silahkan langsung membentuk kelompok biar tidak terlalu lama membuang waktu. Yang kelompok 3. Ruby, Alivia, Nabila, Devina, Syafika, dan Tiara Rina. Silahkan langsung membentuk kelompok dan peralatan yang tadi kalian sudah siapkan di bawah ya. Oke, berikutnya kelompok berapa berikutnya? Kelompok 4. Karisna, Nadia, Pebi, Ilsha, Fitri, dan Siti. Siti Fatiroh ya? Oke, kelompok 5. Zahra, Asti, Tiaraka, Najwa, Ripan, sama Iksan. Silakan duduk berkelompok dulu. Oke, sudah siap? Mana semangatnya kelompok 1? Mana semangatnya kelompok 1? Mana? Ayo. Mana semangatnya kelompok 2? Kurang semangat. Mana semangatnya kelompok 3? Yeay, enggak semangat. Kelompok 4, ayo. Luar biasa. Kelompok 5? Mana suaranya? Oke, guys. Semangat ya, tapi semangat ya semuanya ya. Oke, karena sudah siap, di sini ada LKPD. Silahkan kalian diskusikan, tapi yang pertama isi terlebih dahulu nama kelompok dan anggotanya ya. Isi terlebih dahulu nama kelompok dan anggotanya. Terus baca petunjuknya. Jangan langsung ingin jawab, tapi dibaca-baca terlebih dahulu. Oh iya, buat ke belakang, maaf. Sekali lagi, jangan langsung dijawab, tapi dibuka-buka dulu, dilihat siapa tahu ada yang perlu ditanyakan. Ya, oke. Boleh dicopot, silahkan. Biar bisa berbagi tugas dan nanti saling memberikan informasi ke teman-temannya. Disiapkan di buku paket materinya, ada di bab berapa? Bab 1 ya? Oke, bab 1 silahkan. Halaman berapa dilihat? Nah, halaman 5 dan seterusnya silahkan ya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalian sudah buka-buka? Sudah dilihat petunjuknya? Sudah, sok dibuka-buka dulu. Bagi-bagi tugasnya biar semuanya bekerja sama dan memiliki nilai ya. Akan Ibu nilai ya. Untuk akan Ibu nilai sikap kalian ya.
Nah, tanggung jawabnya seperti apa? Silahkan diskusikan bareng-bareng. Dilihat ya di buku sumber, boleh nyari di Google referensi materinya kalau masih kurang. Ayo berdiskusi. Silahkan buku sumbernya dibuka biar lebih banyak ya. Oke, dibuka. Yang materi teorema Pythagoras. Sok. Nanti saling memberikan informasi dari masing-masing. Kenapa? Udah. Oke, silakan ya, tinggal dilanjut. Ya. Ibu kasih waktu 25 menit cukup? Cukup, oke. Kalau kalian bekerja sama, berkolaborasi, insya Allah cukup ya. Diskusi ya, berdiskusi ya. Masih ada waktu 5 menit lagi. Silahkan dilengkapi. Ya. Nama kelompoknya disiapin ya. Nama kelompoknya mau apa? Ya, bebas, silahkan. Yang penting kalian senang dan bahagia. Ya. Bu, masa pelajaran matematika itu nama kelompoknya masih seputar matematika, itu bikin pusing lah. Mau yang lain boleh, silahkan ya. Di otaknya sudah mendengar itu sudah mumet misalkan. Ya boleh, silahkan. Nama kelompoknya mau apa? Apakah sudah selesai? Sudah. Cung yang belum selesai. Oke. Nanti yang mau presentasi di depan itu supaya memperjelas penyampaian kepada teman-temannya, boleh kalian gambar kalau yang perlu digambar, silahkan ya. Sekarang sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu untuk kalian semua ya. Oke. Sebelum presentasi, nah, kita ice breaking terlebih dahulu karena kalian sudah pusing-pusing ya. Oke, silakan berdiri dulu. Berdiri, silakan. Sekarang ibu yang mimpin siapa? Ibu? Oke, silakan berdiri dulu. Yang enak berdirinya. Boleh digeser-geser dulu. Nah, kalau ibu bilang 1, kalian tepuk 2 ya, 2 kali prok 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 prok. Kalau ibu bilang 2, tangan kiri ke kanan, tangan kanan ke kiri, gini ya, ini 2. Nah, kalau 3, seperti ini. Kalau 4, tepuk paha. Siap nggak? Oke, dimulai ya, berurutan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat. Oke, sip, terima kasih, silakan duduk. Oke, sekarang silakan siapa yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusi 1, ya. Tidak usah semuanya, silakan perwakilan saja. Ayo boleh ke depan, iya, 3 orang. Silakan perkenalkan diri dulu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Ivan, nama saya Isan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Yang kelompok lainnya silakan lihat ya dan contohkan jawabannya. Kalau ada yang berbeda bisa kalian tanggapi ya. Oke, silakan. Kali ke sana ke teman-teman ya. Halo, dilihat dulu dan diperhatikan.
B adalah sisi C. Alas adalah sisi A. Sini adalah sisi B. Oke, apakah ada yang mau menanggapi atau berbeda jawabannya? Atau sudah cukup? Jelas tidak apa yang disampaikan? Jelas. Tentang apa? Tentang sisi-sisi pada segitiga. Oke, dan apa? Persamaan teorema Pythagoras. Sudah cukup? Sudah. Boleh ditutup silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya untuk kelompok Ina yang luar biasa. Oke. Silakan acungkan tangan siapa yang mau mendiskusikan, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok tanpa nama. Nama saya Fikri. Tanpa nama dan namanya. Kami akan menjelaskan kegiatan diskusi 4. Sebelah sana, Pik. Nah, geser. Nah, ya. Oke, silakan diperhatikan nih suaranya biar kedengaran sama teman-teman. Ini sudah. Bisakah kalian bantu menggunakan alih membuat dua sisi kiri kuda-kuda tersebut? Dan saya gambar sambil dari situ dari masalah tersebut. Ketahui, S sama dengan 6, A pangkat 2 sama dengan 16, A sama dengan 8. Ditanyakan S. S sama dengan B pangkat 2 ditambah A pangkat 2. S pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. S pangkat 2 sama dengan 36 tambah 64. S pangkat 2 sama dengan 100. S sama dengan pangkat 100. S sama dengan 10. S pangkat 2 sama S 2 sama dengan 10 kali 2 sama dengan 20. Oke, silakan. Adakah yang mau bertanya atau menanggapi? Boleh. Kegiatan diskusi 4 tidak ada? Cukup? Sama jawabannya? Sama. Oke, baik. Silakan. Sudah cukup katanya. Sudah cukup jelas? Sudah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pantun? Oke, luar biasa ya. Semua kegiatan diskusi sudah dipresentasikan. Nah, selanjutnya tahapan berikutnya adalah kesimpulan. Sebelum Ibu menyimpulkan atau memberikan penguatan, adakah dari kalian yang mau mencoba menyimpulkan dari kegiatan diskusi kelompok tadi? Boleh, silahkan. Oke, kelompok mana ini? Kelompok 4. Bolehlah di depan biar kelihatan ya menyimpulkannya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah kalian presentasikan tadi, alhamdulillah dari masing-masing kelompok semuanya sudah tepat ya. Dan kesimpulan juga sudah bagus, tapi ada penguatan dari Ibu sedikit. Yang paling utama dalam teorema Pitagoras itu, kalian jangan sampai tidak tahu letak atau posisi sisi miring. Ingat bahwa sisi miring itu selalu tepat berada di hadapan sudut siku-sikunya. Jadi bagaimanapun posisi segitiganya, kalian lihat di mana yang letak sisi yang berada di depan sudut siku-siku tersebut. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ingat bahwa sisi miring adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Oke, ada pertanyaan untuk mempertebal pemahaman kalian? Silakan acungkan tangan bagi yang mau menjawab. Ya, jika misalkan letak sisi miringnya di A, ya, bagaimanakah rumus persamaan teorema Pitagorasnya? Maaf. Jika, sekali lagi ya Ibu ulangi, jika misalkan sisi miringnya di A, bagaimanakah persamaan teorema Pitagorasnya? Oke, acungkan tangan yang mau menjawab. Ayo, kalau sisi miringnya di A. Boleh, silakan Karisna. Oke, betul sekali, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Karisna, berarti sudah paham ya. Oke. Nah, berikutnya, bagaimana kalau misalkan kalian ditanyakan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku? Berarti yang pertama yang harus kalian analisis, sisi apa yang ingin ditanyakan? Ya, sisi apa yang ingin ditanyakan? Misalkan kalau sisi alas, berarti persamaan teorema Pitagorasnya bagaimana? Kalau yang ditanyakan sisi alas, ditambah atau dikurangi? Dikurangi. Sisi mana yang dikurangi? Sisi miring. Ya, tetap acuannya pada persamaan teorema Pitagoras. Oke. Yang berikutnya, ketika kalian menemukan soal cerita, yang paling utama dan pertama adalah kalian harus menganalisis apa yang diketahui di soal, apa yang ditanyakan. Kalau teorema Pitagoras berarti kalian harus menggambar sketsa segitiga sikunya sesuai dengan soal yang ada ya, di sketsa dulu ya. Oke, nah berikutnya adalah menentukan sisi mana yang ditanyakan di soal tersebut. Apakah alas, tinggi, atau sisi miring. Selanjutnya kalian menetapkan rumus mana yang akan dipakai. Ya, oke. Bisa dipahami? Bisa dipahami pembelajaran hari ini? Bisa. Masih ada unek-unek yang ingin ditanyakan? Tidak? Paham? Oke, terima kasih banyak, luar biasa untuk hari ini. Masih ada ya satu kegiatan lagi. Nah, katanya kalian tadi sudah memahami, giliran mengecek kemampuan kalian ya. Oke, silakan duduk kembali seperti semula. Untuk hasil kerja kelompoknya boleh dikumpulkan kembali, dirapihkan, diurutkan ya. Adakah yang sudah selesai? Baik, karena waktunya sudah selesai, ya. Ayo. Ayo. Waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan. Oke. Ayo, halo. Halo, waktunya udah habis, dikumpulkan. Dikumpulkan saja. Sini. Ayo.
Ada lagi? Sudah semuanya? Oke. Silakan dikumpulkan ke depan. Selanjutnya, maaf. Yang terakhir adalah refleksi. Silahkan kalian tuangkan perasaan kalian, apa yang belum kalian pahami, apa yang sudah kalian pahami, dan bagaimana kalian ingin melaksanakan pembelajaran berikutnya seperti apa inginnya ya. Ibu share linknya pakai Padlet, silahkan kalian kerjakan. Ini jujur ya, silahkan saya perasaan kalian. Kalian merasa senang, terus apakah kalian paham atau apa namanya? Adakah yang ingin kalian pelajari lebih dalam lagi? Boleh, silahkan. Ada tampil. Alhamdulillah, biasa, cukup senang. Oke, tampil di sana ya. Silahkan, perasaan hari ini bagaimana? Apakah menyenangkan? Ya. Apakah bisa lebih memahami materi atau bagaimana? Silahkan. Ayo, silahkan. Tuh yang ketiga belum ada yang isi. Wah, luar biasa. Alhamdulillah sudah sangat paham. Hai. Nah, apa yang kalian inginkan? Kalian ingin seperti apa pembelajaran berikutnya? Apakah pengen seperti tadi atau ingin apa lagi supaya lebih menyenangkan, lebih paham? Ya, silakan. Oke, lebih percaya diri betul sekali ya. Kadang-kadang kita kalau harus tampil ini atau diskusi kurang percaya diri, betul. Ingin lebih percaya diri, berarti kalau ingin lebih percaya diri harus terbiasa tampil ya. Sudah, boleh kalian rapikan semuanya, HP-nya simpan lagi ke tas ya. Untuk pembelajaran berikutnya silakan kalian pelajari materi perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku istimewa. Dan tugas di rumah, bukan tugas sih sebetulnya, kan kalian tadi sudah belajar. Kalian itu rangkum ya dari hasil tadi diskusi kelompok, materi yang sudah kalian dapatkan itu silahkan kalian rangkum. Penyajiannya bebas. Apakah kalian mau membuat kanva? Misalkan di rangkuman tersebut kan kalian sudah pinter-pinter kanva ya. Apakah kalian mau di buku catatan? Apakah mau dalam bentuk video? Nah, nanti akan Ibu nilai. Tergantung kesenangan kalian. Kalian senangnya bikin apa ya? Kayak yang senang ngobrol berarti bikin video rangkumannya, menyimpulkannya, merangkumnya ya. Kayak bisa dipahami? Terima kasih banyak ya untuk hari ini. Kalian hebat, kalian luar biasa. Semoga kalian sukses di masa depan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.